Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Risma Tusadia. Sebelum itu, silahkan like video ini serta subscribe channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini, Risma akan membahas feminisme di dalam sebuah novel yang berjudul Mencari Perempuan yang Hilang. Baiklah, sebelum kita membahas tentang itu, lebih baiknya kita mengetahui apa itu feminisme. Feminis menurut Ratna pada tahun 2005 berasal dari kata feme yang berarti perempuan. Sugihastuti dan Soeharto berpendapat bahwa feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme juga menurut Sugihastuti merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat baik di tempat kerja dan rumah tangga. Terdapat beberapa kategori feminis, yaitu yang pertama feminisme liberal. Menurut Fakih, asumsi dasar feminisme liberal berakar dari pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme radikal. Menurut Basin, feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan gender bisa dijelaskan melalui perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu feminisme Marxis. Bagi kaum ini, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Selanjutnya, feminisme sosialis. Aliran ini menganggap bahwa konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Selanjutnya yaitu feminisme moderat. Feminisme ini menurut Waluyo memandang bahwa kodrat perempuan dan laki-laki memang berbeda, yaitu harus dibuat sama adalah hak, kesempatan, dan perlakuan. Bentuk feminisme yang terjadi di dalam novel ini adalah feminisme sosialisme. Feminisme ini terjadi pada kehidupan Ahlam dan juga Nurah. Aliran ini menganggap bahwa konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah stereotip-stereotip yang dilekatkan pada kaum perempuan. Menurut Fakih pada tahun 2007, penindasan perempuan terjadi di kelas manapun. Bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta-merta menaikkan posisi perempuan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang feminisme sosialis yang terdapat di dalam novel Mencari Perempuan yang Hilang karya Imad Zaki. Pada pekerjaan dan pengabdiannya pada masyarakat, Ahlam berani mengambil resiko sebagai satu-satunya dokter bedah dan kemungkinan besar profesi yang dia ambil juga jarang diambil oleh para wanita lainnya. Dia melawan rasa wanitanya yang lebih lemah daripada laki-laki untuk membuktikan kalau perempuan juga bisa melakukan pekerjaan yang seperti laki-laki lakukan dan juga melakukan pekerjaan tersebut karena panggilan kemanusiaan. Hal tersebut tercermin dalam novel dengan kutipan yaitu, "Satu lagi, jantung anak berhenti seketika. Bertambah lagi korban meninggal di tangan kami. Kami hanya bisa menyaksikan dengan rasa pilu." Ahlam pun jatuh pingsan menghadapi peristiwa yang memukul jiwanya. Ahlam adalah satu-satunya dokter perempuan yang bertugas di ruang operasi. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat pertolongan perawatan, Dokter Ahlam sadar. Dikumpulkannya segala kekuatan dan semangatnya, lalu dia mencuci muka dan kembali bergabung bersama kami untuk menolong anak-anak yang terluka parah. Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa kaum wanita juga bisa bergabung dengan dokter-dokter laki-laki. Nah, sebagaimana dalam realita yang ada, kebanyakan dokter-dokter bedah yang ada di rumah sakit terdiri dari dokter-dokter laki-laki. Jarang sekali kita lihat
Dokter wanita berada di sebuah ruang operasi. Hal ini disebabkan banyak sekali kelemahan wanita apabila berhubungan dengan darah. Banyak sekali kaum wanita merasa takut apabila melihat darah, tubuh yang terluka, bagian tubuh yang disayat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di sini Ahlam menunjukkan keberanian dan melawan rasa kewanitaannya untuk rasa sosialnya. Selain itu, terdapat pernyataan kekejaman yang paling sadis adalah bila kita bertengkar dengan orang yang kita cintai. Coba kau bayangkan dalam imajinasimu, potret yang indah untuk seorang insan yang mulia dinodai oleh kehidupan kotor sehingga potret yang indah itu berubah menjadi percikan-percikan lumpur hitam. Bagaimana perasaanmu seandainya insan yang terhormat itu adalah primadonamu? Bagaimana kalau dia adalah ayahmu sendiri? Jadi, di sini Ahlam merasakan kejahatan ayahnya kepada manusia lain, sehingga Ahlam pun merasa malu. Gerakan yang dilakukan oleh Ahlam ialah gerakan di mana dia sangat menginginkan keluarga yang sangat saling menyayangi. Akan tetapi, potret tersebut tidak terlihat di dalam keluarganya, karena orang tuanya sering berkelahi untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, sebagai akibatnya, banyak hal-hal yang tidak pernah tuntas. Bahkan ya, Ahlam sendiri berani menentang ayahnya kalau ayahnya tidak menyetujui keinginannya untuk menikah dengan Dr. Saleh, di mana dia juga berani untuk keluar dari keluarganya. Hal tersebut bisa terlihat pada kutipan, "Bagaimana kalau ayahmu menolak mentah-mentah?" Tiba-tiba rona wajah Ahlam berubah. Dia tidak hendak bangkit dari tempat duduknya. Setelah beberapa saat terdiam dan berpikir, dia berkata, sementara kedua matanya basah dengan air mata, "Soleh, ayahku tidak menyetujui pernikahan kita. Aku tidak akan pernah mencintai laki-laki lain untuk menggantimu." Demi cinta, Ahlam berani mengambil resiko kalau dia juga tidak akan pernah mau mencintai laki-laki lain. Yang ini juga berarti Ahlam tidak akan pernah menikah dengan lelaki manapun. Ahlam mempunyai prinsip feminisme di mana dia berani untuk menentang hasrat kaum laki-laki. Dalam hal ini, yaitu ayahnya sendiri. Sebagai wanita, kita harus dapat melawan kejahatan-kejahatan yang timbul dari kaum laki-laki, sehingga membuat kaum laki-laki menjadi berpikir untuk melakukan kejahatan terhadap wanita. Di dalam novel ini sendiri, ketika Nura pergi ke kota, dia melihat kalau banyak kaum laki-laki bertindak seenaknya. Kaum laki-laki berpikir kalau wanita tidak berhak untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, sebagaimana terlihat pada kutipan, "Itu hakku, aku bebas memutar lagu apa yang aku mau," katanya dengan marah. "Kau bebas kalau kau sendirian, tapi kalau ada penumpang, kau harus juga menghargai hak dan perasaan penumpang." "Kelihatannya kau gadis pemberani," balasnya sambil tertawa terbahak-bahak. "Oh, kecantikanmu rupanya tidak membuat orang terpikat." Nah, dari kejadian tersebut, adu mulut antara Nura dengan supir taksi yang mengantarkannya, sang sopir menyangka kalau perempuan tidak bisa memprotes atau berbuat apa saja, sehingga dia dengan seenaknya melakukan apa yang dia mau. Akan tetapi, di sini Nura malah menghardiknya, sehingga membuat sang supir terkejut dengan keberanian yang dimiliki oleh Nura. Nah, pada suatu waktu, Nura hendak membongkar kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja, di mana perusahaan itu menjual barang-barang yang sudah rusak dan juga berbahaya. Di sini, Nura berani untuk membongkar kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, tanpa melihat siapa dalang yang berada di belakang kejahatan ini. Hal ini menunjukkan kalau Nura tidak mempunyai rasa takut terhadap orang yang sangat kejam dan juga bengis. Di novel ini, pemikiran tersebut bisa terlihat dalam kutipan, "Aku tidak peduli siapa yang menyuruh untuk membalas atau tidak membalas surat ini. Kenyataan yang pasti adalah aku sedang berhadapan dengan penjahat ulung yang tidak bisa didiamkan begitu saja."
akan aku laporkan pada yang berwajib, kata Nura. Di samping keberanian Nura untuk membongkar kedok atasannya yaitu Abdul Ghani, ternyata Ahlam juga berani bersikap hal yang sama. Bahkan orang yang dia adu beserta bukti-buktinya ialah ayahnya sendiri. Di mana pada kutipan dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar, saya bersumpah akan mengatakan kebenaran sepahit apapun. Akan saya katakan meski manusia menuduh saya pengkhianat bahkan gila. Di sini terlihatlah pergerakan feminisme di mana Ahlam berani bersaksi tentang kejahatan ayahnya sendiri. Dia terpaksa mengorbankan ayahnya sendiri karena mengetahui akan bahaya yang akan terjadi di negeri tersebut apabila ayahnya tidak segera ditangkap. Hal yang sangat jarang dilakukan di dunia nyata. Biasanya seorang anak pasti akan membela orang tuanya sendiri meskipun mereka bersalah. Akan tetapi di sini Ahlam berani untuk bersaksi atas nama Tuhan semesta alam. Bahkan seorang anak laki-laki sekalipun sangat jarang yang berani melawan ayahnya sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Risma sampaikan pada video kali ini tentang feminisme. Lebih dan kurangnya Risma mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Serta share video ini jika teman-teman merasa video ini sangat berguna bagi teman-teman. Baiklah, Risma tutup video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.